Sejak zaman dahulu, fashion telah menjadi bagian penting dari gaya hidup manusia. Pakaian tidak hanya berfungsi sebagai pelindung tubuh, tetapi juga mencerminkan status sosial, budaya, dan identitas seseorang. Seiring dengan perkembangan zaman, fashion mengalami banyak perubahan dan inovasi yang dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan teknologi. Pada masa prasejarah, manusia menggunakan pakaian dari kulit binatang dan dedaunan untuk melindungi diri dari cuaca ekstrem. Namun, seiring perkembangan peradaban, pakaian mulai memiliki nilai simbolis. Misalnya, di Mesir kuno, bangsawan dan Firaun mengenakan kain linen halus dengan perhiasan emas untuk menunjukkan status mereka. Sementara itu, di Yunani dan Romawi, tunik dan toga menjadi simbol kelas sosial dan bangsawan. Di era modern, dunia fashion mengalami perubahan besar, terutama dengan munculnya rumah mode dan brand ternama yang masih bertahan hingga sekarang. Beberapa brand seperti Louis Vuitton, Prada, Hermes, dan Zara memiliki sejarah panjang dan berperan penting dalam membentuk industri fashion global. Brand fashion adalah merek dalam industri mode yang memiliki identitas unik dalam desain, konsep, dan strategi pemasaran. Sebuah brand fashion tidak hanya menjual pakaian atau aksesoris, tetapi juga gaya hidup, eksklusivitas, dan pengalaman kepada konsumennya. Brand fashion memiliki beragam kategori yang menyesuaikan dengan gaya hidup dan anggaran konsumen. Dari luxury brand hingga streetwear, setiap merek memiliki ciri khas tersendiri dalam mendefinisikan fashion. Namun di video kali ini kita hanya akan berfokus pada salah satu brand ternama asal Spanyol, Zara, dari sejarah berdirinya hingga sisi gelapnya. Zara adalah salah satu brand fashion terbesar di dunia, terkenal dengan konsep fast fashion-nya yang menghadirkan tren terbaru dengan cepat dan harga terjangkau. Brand ini dimiliki oleh Inditex Group, konglomerat asal Spanyol yang juga memiliki brand seperti Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, dan Stradivarius. Zara didirikan oleh Amancio Ortega Gaona bersama istrinya Rosalia Mera di A Coruña, Galicia, Spanyol. Amancio Ortega lahir pada 1936 dan tumbuh dalam keluarga sederhana. Ayahnya bekerja sebagai pegawai kereta api, sementara ibunya bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Ortega mulai bekerja di industri tekstil sejak usia 14 tahun sebagai asisten di sebuah toko pakaian bernama Gala. Di sini ia belajar tentang kain, produksi pakaian, dan rantai pasokan fashion. Setelah bertahun-tahun bekerja di berbagai bisnis pakaian, Ortega melihat peluang untuk membuat produk fashion berkualitas dengan harga lebih terjangkau. Sebelum mendirikan Zara, Amancio Ortega mendirikan perusahaan bernama Confecciones Goa pada tahun 1963 di A Coruña, Spanyol. Nama perusahaan ini diambil dari inisial namanya sendiri, Gaona Ortega Amancio. Confecciones Goa awalnya berfokus pada produksi jubah mandi dan pakaian rumah, yang kemudian dijual ke pengecer lokal di Spanyol. Ortega memulai bisnis ini bersama dengan beberapa mitra, termasuk istrinya saat itu, Rosalia Mera. Perusahaan ini berkembang pesat berkat strategi produksinya yang efisien dan model bisnis yang inovatif, yang memungkinkan mereka menawarkan produk dengan harga lebih terjangkau dibandingkan pesaingnya. Kesuksesan Confecciones Goa menjadi pondasi bagi Ortega untuk memperluas bisnisnya ke sektor retail, dan tepatnya pada tahun 1975, ia membuka toko Zara pertama di A Coruña. Ortega awalnya ingin menamai toko ini Zorba, yang terinspirasi dari film Yunani terkenal Zorba the Greek. Namun tak lama setelah memasang papan nama, ia mulai menyadari bahwa ada bar bernama Zorba di dekat tokonya. Agar tidak terjadi kebingungan, Ortega kemudian mengganti namanya menjadi Zara dengan sedikit modifikasi huruf dari papan toko yang sudah dibuat. Di tahun-tahun awal Zara masih beroperasi seperti toko pakaian biasa. Namun Ortega menyadari bahwa ada celah besar dalam industri fashion, yang dimana brand mewah memiliki desain eksklusif, tetapi harganya mahal dan produksinya lambat. Sementara itu, brand murah tidak mengikuti tren fashion dengan cepat. Dari sinilah strategi fast fashion muncul. Perusahaan fashion yang biasanya
membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk merancang dan memproduksi pakaian. Namun Zara bisa membuat pakaian dari desain hingga rak toko hanya dalam 2 minggu. Ini dilakukan dengan cara memproduksi dalam jumlah kecil dan menyesuaikan stok berdasarkan tren pelanggan. Zara tidak memiliki katalog musiman tetap seperti brand fashion tradisional. Sebaliknya, mereka selalu menghadirkan desain baru setiap minggu untuk menarik pelanggan datang kembali. Berbeda dengan brand lain yang mengalihdayakan produksi ke banyak pabrik luar negeri, Zara mengontrol hampir seluruh rantai produksinya sendiri. Produksinya sebagian besar dilakukan di Spanyol, Portugal, dan Maroko, yang memungkinkan distribusi lebih cepat. Setelah sukses di A Coruña, Zara mulai berekspansi ke kota-kota lain di Spanyol seperti Barcelona dan Madrid. Pada tahun 1985, Ortega secara resmi mendirikan Inditex yang menjadi perusahaan induk Zara dan brand lainnya di masa depan. Zara hampir tidak pernah menggunakan iklan besar-besaran seperti brand fashion lain. Mereka lebih berfokus pada lokasi strategis dan memilih membuka tokonya di pusat perbelanjaan utama. Ini memberikan citra bahwa Zara adalah brand premium, meskipun harganya masih terjangkau. Ekspansi internasional dimulai di tahun 1988 hingga tahun 2010-an. Toko pertamanya dibuka di Porto, Portugal. Di tahun berikutnya, Zara terus-menerus memperluas jaringannya di berbagai negara, seperti Prancis, Amerika, Meksiko, Inggris, dan masih banyak lagi. Dan hanya dalam kurun waktu 30 tahun, Zara sukses menguasai pasar global dengan lebih 2.000 toko di 90 negara. Sejak pertama kali berekspansi keluar Spanyol pada 1988, Zara telah berkembang pesat di seluruh dunia. Dengan menargetkan negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi seperti Tiongkok, Brasil, dan India. Mereka juga berfokus pada kota-kota besar dengan daya beli tinggi. Kecerdasan Ortega dalam mengelola bisnisnya dengan cara adaptasi preferensi lokal. Contohnya seperti di Timur Tengah, Zara menyediakan pakaian yang lebih sopan dan sesuai dengan norma budaya setempat. Dan di Asia, mereka menyesuaikan ukuran pakaian agar lebih cocok dengan bentuk tubuh konsumen di wilayah tersebut. Zara bukan hanya sekadar merek fashion biasa, ia adalah pemimpin dalam industri fast fashion yang telah mengubah cara orang membeli pakaian. Kesuksesannya ini tidak terjadi secara kebetulan, melainkan karena kombinasi strategi bisnis yang cerdas, inovasi teknologi, dan pemahaman mendalam tentang perilaku konsumen. Kini, Zara termasuk ke dalam 10 brand pakaian paling bernilai di dunia dengan nilai sekitar $11 miliar dan menjadikan pendirinya, Amancio Ortega, salah satu orang paling kaya di dunia. Namun meskipun dengan kesuksesannya dan pencapaiannya hingga menguasai industri global, ada sisi gelap yang jarang sebagian orang ketahui. Zara memiliki sisi gelap yang sering dikritik oleh berbagai pihak, mulai dari isu lingkungan, etika tenaga kerja, hingga plagiarisme desain, atau menjiplak desain dari desainer lain. Zara dan perusahaan induknya Inditex telah beberapa kali dikritik terkait praktik tenaga kerja di pabrik-pabrik pemasok mereka. Seringkali eksploitasi ini terjadi di negara berkembang, seperti Bangladesh, Turki, Brasil, dan Argentina, di mana pekerja hanya menerima upah yang sangat rendah dan bekerja dalam kondisi lingkungan yang buruk. Beberapa laporan menyebutkan jam kerja yang panjang tanpa kompensasi lembur yang layak. Misalnya di Brasil, setelah investigasi dilakukan di São Paulo oleh Kementerian Tenaga Kerja, mereka menemukan bahwa pekerja yang dipekerjakan dalam kondisi mengenaskan. Para pekerja juga dipaksa bekerja hingga 16 jam sehari. Mereka tinggal di asrama sempit dan tidak layak, tanpa akses air bersih dan ventilasi yang baik. Beberapa buruh hanya dibayar sebesar $156 per bulan, jauh di bawah upah minimum resmi di Brasil saat itu. Dalam beberapa kasus, pekerja tidak diperbolehkan meninggalkan tempat kerja dan diancam jika mencoba melarikan diri. Yang akhirnya ini membuat Zara dimasukkan ke dalam daftar perusahaan yang terlibat dalam kerja paksa oleh otoritas Brasil. Mereka dikenai denda dan dipaksa untuk memperbaiki kondisi pekerja di pemasok mereka. Kasus serupa juga terjadi di Argentina. Dan di Turki, pelanggan menemukan label tersembunyi dalam pakaian yang bertuliskan, "Saya membuat pakaian yang Anda beli, tetapi saya belum dibayar."
Ini merupakan aksi protes dari pekerja di sebuah pabrik yang tutup secara tiba-tiba tanpa membayar gaji mereka. Tragedi Rana Plaza di tahun 2013. Salah satu tragedi terbesar dalam sejarah industri fast fashion adalah runtuhnya gedung Rana Plaza di Bangladesh pada 24 April 2013. Rana Plaza adalah sebuah gedung yang menampung beberapa pabrik yang memasok pakaian ke berbagai brand besar, termasuk pemasok yang terkait dengan Inditex. Dengan korban lebih dari 1.100 pekerja tewas dan lebih dari 2.500 lainnya terluka dalam insiden ini. Penyebab bangunan ini runtuh karena gedung ini memiliki struktur yang lemah dan dibangun secara ilegal, tetapi pemilik tetap memaksa pekerja untuk masuk meskipun ada retakan besar yang terlihat sehari sebelum runtuh. Insiden ini memicu tekanan besar pada Zara dan brand fast fashion lainnya untuk meningkatkan standar keselamatan kerja. Dugaan plagiarisme atau menjiplak karya orang lain. Mereka juga sering dikritik karena menjiplak desain dari desainer kecil dan seniman independen. Banyak ilustrator dan desainer mengklaim bahwa karya mereka dijiplak oleh Zara tanpa izin atau kompensasi. Beberapa kasus viral menunjukkan perbandingan langsung antara desain asli dan produk Zara yang hampir sama. Namun lagi-lagi, Zara bisa menghindari kasus ini dengan ranah hukum yang tidak memungkinkan bagi desainer kecil melawan mereka karena biaya hukum yang tinggi. Dampak lingkungan yang besar. Zara memproduksi setidaknya lebih dari 450 juta pakaian per tahun dan banyak di antaranya hanya digunakan sebentar sebelum dibuang. Hal ini menjadikan Zara sebagai salah satu penyumbang terbesar limbah tekstil di dunia. Banyak produk Zara menggunakan bahan sintetis seperti polyester yang berasal dari minyak bumi dan membutuhkan ratusan tahun untuk terurai. Kontroversi sosial dan rasisme. Beberapa iklan Zara dianggap memiliki unsur rasisme atau tidak sensitif secara budaya, dan beberapa produknya menimbulkan kontroversi seperti baju bergaris dengan bintang kuning yang menyerupai seragam kamp konsentrasi Nazi. Di balik popularitas dan kesuksesan Zara sebagai salah satu brand fashion terbesar di dunia, ada banyak aspek negatif yang patut diperhatikan, mulai dari eksploitasi buruh, plagiarisme, dampak lingkungan, hingga tuduhan diskriminasi. Meskipun Zara telah mengambil beberapa langkah untuk meningkatkan transparansi dan kondisi kerja dalam rantai pasoknya, banyak kritik menyatakan bahwa perubahan ini masih tidak cukup signifikan. Banyak orang mulai sadar akan dampak negatif dari fast fashion dan beralih ke pilihan yang lebih etis, seperti membeli dari brand yang lebih transparan atau mendukung produk lokal. Jadi bagaimana menurutmu? Apakah Zara bisa benar-benar berubah atau ini hanya bagian dari model bisnis fast fashion yang memang sulit dihindari?